Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang, saya Onesa Lestari dan rekan saya Gina Arisandi. Kami akan menjelaskan konsep etika dan etika bisnis. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, etika. Etos dalam bahasa Yunani artinya norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertingkah secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakan selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, karena ada alasan yang jelas atas tindakannya. Syarat-syarat tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika. Pertama, perbuatan manusia yang dikerjakan dengan penuh pengertian. Kedua, perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikerjakan dengan sengaja. Ketiga, perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau dengan kehendak sendiri. Keempat, perbuatan manusia yang dilakukan dengan paksaan dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Apa itu moral? Moral dalam KBBI 2003 didefinisikan sebagai ajaran tentang baik atau buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang memengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya. Suseno 1993 mengatakan bahwa moral selalu mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia. Baik buruk di sini tidak merujuk profesi atau pekerjaan manusia itu sendiri sebagai dosen, guru, pemain bulu tangkis atau sebagai ustadz atau ustazah, tetapi sebagai manusia. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. 1. Pengendalian diri. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. 3. Mempertahankan jati diri. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. 6. Menghindari sikap 5K, kata beles, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. 7. Mampu menyatakan yang benar itu benar. 8. Menumbuhkan sikap saling percaya. 9. Konsekuensi dan konsisten dengan aturan main yang disepakati. 10. Kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang disepakati. Prinsip dasar etika Islam. 1. Unity, kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen dan teratur. 2. Equilibrium, keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Ketiga, free will, kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika. 4. Responsibility, tanggung jawab, merupakan bentuk pertanggungjawab atas setiap tindakan. 5. Benevolence, kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebaikan dan kejujuran. Baiklah, saya Gina Arisandi dari kelompok 1 akan meneruskan penjelasan materi dari Onesa Lestari tentang etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral atau suara batin dari norma-norma dan konsep etis secara deskriptif menurut Hammersmark tahun 1985 dan Rappard tahun 1996. Pengalaman moral di sini memiliki arti yang luas, misalnya adat istiadat atau anggapan yang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak, semuanya dideskripsikan secara ilmiah dan ia tidak memberikan penilaian. Adapun tokoh-tokoh yang membidani etika deskriptif ini dapat ditemui seperti Jean Piaget dan Swiss, dan Lawrence Kohlbreit dari Amerika. Nah, selanjutnya etika normatif. Etika normatif sering disebut filsafat moral atau moral filosofi atau juga etika filsafati atau philosophical ethic. Etika normatif ini dibagi ke dalam 2 teori, yaitu teori-teori nilai atau theories of value dan teori-teori keharusan
atau theories of obligation. Sifat teori ini ada dua, yakni monistis dan pluralistis. Yang termasuk dalam kategori monistis adalah hedonisme spiritualistis maupun hedonistis materialistis sensualitis. Sedangkan teori-teori keharusan membahas tingkah laku. Teori-teori yang tergolong dalam theories of obligation adalah aliran egoisme dan formalisme. Selanjutnya, prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Kejujuran ini sangat penting, artinya bagi masing-masing pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-masing pihak selanjutnya. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keadilan menuntut agar setiap orang dalam bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang terakhir ada prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik di luar maupun ke dalam perusahaan masing-masing. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.